Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nelayan ada yang tiap hari pulang, ada pula yang pulangnya setiap seminggu sekali, ada pula yang pulangnya sebulan sekali, dan ada pula yang tidak pulang selamanya. Dalam video kali ini kita akan membahas atau menjelaskan tentang nelayan yang berada di Pantura. Sekarang marilah kita bahas satu persatu. Namun sebelum lanjut, jangan lupa Anda untuk subscribe, di jempol, serta tinggalkan komentar. Yang pertama adalah nelayan yang setiap harinya pulang. Umpamanya nelayan rajungan atau kepiting laut, nelayan kerang, itu adalah nelayan yang setiap harinya bisa pulang. Adapun nelayan tersebut menggunakan perahu atau sampan kecil, bisa dikategorikan atau golongan nelayan kecil. Nelayan seperti ini berlayar tidak terlalu jauh dari daratan karena mengingat sampan yang digunakan terlalu kecil dan tidak terlalu ke tengah. Jadi nelayan seperti ini setiap hari pulang. Berangkat sore hari, pulang jam 4 pagi. Yang selanjutnya adalah nelayan yang pulangnya seminggu sekali. Untuk nelayan yang pulangnya setiap seminggu sekali menggunakan perahu atau sampan yang agak besar, nelayan ini kelasnya di atas nelayan yang sudah kita bahas di pertama tadi. Dan nelayan ini pun bekalnya pun lebih banyak. Suatu misal bekal solar, bekal bahan makanan, dan juga bekal es batu. Adapun ikan yang didapatkan nelayan yang pulangnya seminggu sekali, suatu misal ikan salmon, ikan tongkol, itu pun tidak terlalu besar, maksimal ya sebesar lengan lah. Dan jangkauan berlayarnya pun tidak terlalu jauh, andai kata merambah ke luar pulau. Suatu misal nelayan tersebut berasal dari pelabuhan Brondong Lamongan, maksimal jangkauannya seputar Pulau Bawean, mungkin juga di pertengahan Laut Jawa dan Kalimantan. Itulah nelayan yang pulangnya setiap seminggu sekali. Yang selanjutnya adalah nelayan bulanan atau nelayan yang pulangnya setiap bulan sekali. Nelayan seperti ini memerlukan bekal yang lebih banyak. Suatu misal bekal bahan bakar seperti solar, bekal es batu, dan bekal bahan makanan, juga bekal umpan pancing. Nelayan yang pulangnya bulanan atau sebulan sekali, total bekal itu biayanya bila mana kita jumlah sekitar 85 juta sampai 125 juta. Mungkin dalam hati kalian semua pun bertanya, wow Pak D, dengan bekal seperti itu, andai kata sedang berlayar atau di tengah laut, tiba-tiba ada angin dan badai, terus tidak dapat ikan, bagaimana Pak D? Jawabannya adalah bangkrut. Adapun nelayan seperti ini, tentunya ikan yang didapatkan pun bukan ikan murahan dan bukan asal ikan. Suatu misal ikan yang dicari adalah ikan kakap super, ikan tongkol yang besarnya sebesar debok-debok, ikan salmon yang gede-gede, atau ikan-ikan mewah yang bermerek kualitas ekspor. Jadi yang makan ikannya golongan orang kaya. Yang selanjutnya nelayan yang tidak pulang untuk selamanya. Untuk menceritakan tentang ini, maka dalam konten video YouTube kali ini membutuhkan sebuah gambar sekedar sinematografi. Artinya gambar tersebut bukanlah sebuah ilustrasi dan tidak ada kaitannya dengan narasi cerita pada konten video YouTube. Sebaiknya Anda fokus menyimak pada suara audio agar Anda bisa memahami dan bisa mengerti. Selama berlayar, banyak sekali kendala-kendala atau masalah yang dijumpai para nelayan di tengah lautan. Di antaranya
Suatu misal, pada saat nelayan tersebut beraktivitas mencari ikan, datanglah kapal yang tidak dikenal. Kapal yang datang tersebut sebenarnya tidak beroperasi mencari ikan atau yang lainnya, namun di kapal tersebut banyak sekali awaknya atau orangnya. Katakanlah kalau basa Jawanya, kapal yang datang itu nggowo bolo akeh. Selanjutnya, kapal dengan awak personil yang banyak tadi yang menghampiri kapal nelayan itu biasanya meminta paksa hasil tangkapan ikan dan biasanya pun meminta paksa bahan bakar berupa solar. Karena peristiwa seperti itu sering terjadi, maka negara pun memberikan layanan kenyamanan bagi para nelayan yang ada di laut dari segi keamanan dan pertolongan. Di sini kita melihat beberapa speedboat patroli dari Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan layanan keamanan bagi para nelayan. Suatu misal, kita lagi di laut nangkap ikan, tiba-tiba ada sebuah kapal datang. Lalu kapal itu, bolonya atau para personilnya meminta hasil tangkapan atau meminta solar kita. Ya kita tinggal telepon saja petugas keamanan. Yang pasti semua nelayan yang ada di pantai itu membawa nomor teleponnya Pak Polisi atau petugas keamanan yang ada di laut. Hal-hal seperti itu sering terjadi dan pernah dialami oleh para nelayan yang ada di Pantura. Nah teman-teman, yang selanjutnya kita akan membicarakan tentang nelayan yang tidak kembali untuk selamanya. Selama kita berlayar di tengah lautan, kapal-kapal itu tidak berkumpul lagi seperti di pelabuhan, dan jarak satu dengan yang lainnya itu jauh hingga ratusan mil. Jadi mereka semua itu berpencar mengadu nasib sendiri-sendiri. Umpama terjadi apa-apa, andai kata meminta pertolongan, tentu saja pertolongan itu tidak sekaligus langsung datang seperti di darat. Dan apabila terjadi sesuatu, tidak ada yang meliput, tidak ada media, tidak ada wartawan, dan tidak ada YouTuber. Kemungkinan besar di tengah laut itu pun tidak ada sinyal. Ringkasnya, seringkali terjadi satu kru kapal berangkat berlayar hingga berbulan-bulan sampai kini bertahun-tahun tidak ada berita dan tidak ada kabar. Selanjutnya, kira-kira mereka itu kemana saja yang lencernya? Nah, dalam video kali ini admin tidak usah menjelaskan dan memang sulit untuk dijelaskan. Walaupun admin tidak menjelaskan, penonton sekalian sebagai pemirsa yang cerdas tahu makna dan maksudnya. Pada video kali ini bukan berarti menggembosi atau menakut-nakuti mereka-mereka yang bekerja sebagai ABK kapal nelayan, namun sekedar sebuah cerita. Memang ini sering terjadi. Mungkin Anda pun berpikir pada saat seorang kepala keluarga mencari nafkah dengan berlayar sebagai ABK nelayan, keluarga yang di rumah, istri dan anak tentunya mengharapkan apa yang sang ayah cari. Kita bisa membayangkan betapa haru dan sedihnya apabila sebuah keluarga yang ditinggal kepala keluarga untuk berlayar dan diharapkan siang dan malam kedatangannya, namun hingga berbulan-bulan tidak kunjung datang dan tidak ada kabar dan berita, dan tidak ada seorang pun yang mampu dan bisa menjawab, melainkan waktu. Semoga konten video kali ini memberikan edukasi, menambahkan wawasan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya admin dalam mengulas dan menyampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.